Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Santi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Yuk kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi ini tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa duduk tenang dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan membaca Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Kakak baca ayatnya yang tercetak keluar, adik-adik membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 72. Judulnya, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku, bait yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Kalau sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti maksud firman-Mu dan terlebih khusus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ibrani 11 ayat 1-7 yang berjudul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik, penyampaian firman Tuhan akan dilanjutkan dalam video berikut. Selamat menyaksikan. I-M-A-N. Iman. Artinya sikap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sikap percaya itu harus ditunjukkan lewat perbuatan kita sehari-hari yang tentunya sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya, rajin mengikuti IMPA, mendoakan orang yang kita sayang. Apakah adik-adik pernah mendoakan orang tua yang sakit? Nah, itu bentuk dan sikap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan kalau orang tua kita akan sembuh. Nah, adik-adik, surat Ibrani yang kita baca tadi ditunjukkan kepada sekelompok orang yang percaya dan sangat beriman kepada Tuhan. Tapi pada saat itu, ada orang-orang yang tidak menyukai mereka. Kelompok orang yang percaya diperlakukan tidak baik, ditindas, dan diperlakukan kasar. Melalui surat ini, kelompok orang percaya dikuatkan dan diberi pesan untuk selalu bertekun di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ada 3 tokoh Alkitab yang disebutkan dalam bacaan kita. 3 tokoh itu adalah contoh orang-orang yang sangat percaya pada Tuhan. Siapakah mereka? Yang pertama, Habel. Adik-adik ingat gak ya siapa itu Habel? Ya, Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Habel adalah seorang gembala yang memelihara kambing dan domba. Dia punya kakak namanya Kain. Pada suatu hari, mereka memberi persembahan. Kain memberi hasil taninya, sedangkan Habel memberi kambing domba sulung atau kambing domba yang lahir pertama. Tuhan berkenan pada persembahan Habel karena Habel memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tokoh kedua adalah Henok. Henok adalah keturunan Adam dan memiliki anak yang bernama Metusalah. Henok hidup sangat taat dan dekat dengan Tuhan. Tentunya Tuhan berkenan, merasa senang, dan menyukai Henok. Sampai-sampai Henok terangkat ke surga. Wow. Lalu yang ketiga ini, Nuh. Pasti adik-adik tahu kan siapa itu Nuh? Nuh adalah orang yang baik, hidupnya berkenan pada Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera atau perahu yang sangat besar karena Tuhan akan mendatangkan air bah atau banjir yang amat sangat tinggi. Nuh mengerjakan perintah itu. Dia membuat perahu yang sangat besar.
Nuh membawa keluarganya dan seluruh jenis binatang dengan berpasangan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu hujan pun datang dan terjadi banjir besar yang sangat tinggi. Kalau saja Nuh tidak percaya dengan Tuhan, tidak mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan untuk membuat perahu besar itu, Nuh dan keluarganya tidak akan selamat. Nah, adik-adik, sikap percaya Habel ditunjukkan dengan memberi persembahan terbaik yang ia punya kepada Tuhan. Ia memberi dan mengkhususkan ternaknya yang lahir pertama. Henok hidup sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan pun berkenan kepada Henok. Nuh mau mendengar dan mengerjakan perintah Tuhan, membuat bahtera atau perahu besar, walaupun dia tidak tahu kapan hujan dan banjir itu akan datang. Adik-adik, kita harus mencontoh 3 tokoh Alkitab tadi. Kita memberi yang terbaik lewat pikiran, perbuatan, dan tutur kata kita. Contohnya, tidak mengejek teman, berkata jujur, dan mau membantu orang tua. Kita juga harus hidup dekat dengan Tuhan. Salah satu caranya lewat doa. Dan seperti Nuh, kita harus taat percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam aktivitas. Untuk kelas TK mewarnai gambar, sedangkan kelas kecil membuat kutipan ayat Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1 dengan tulisan tangan sesuai dengan kreasi adik-adik. Contohnya seperti yang tercantum pada layar. Kalau sudah, mohon difoto dan dikirimkan ke grup WA orang tua. Terima kasih. Adik-adik, iman artinya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah begitu sangat baik memelihara kehidupan kita. Sikap percaya kepada Tuhan harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya, rajin beribadah, rajin berdoa, mendengar nasihat orang tua, dan mengikuti pelajaran walaupun kita belajar dari rumah. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagai bentuk iman percaya kami kepadamu. Mampukan kami untuk melakukannya, Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menaikkan syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati adik-adik layan dalam pendidikan mereka, walaupun harus bersekolah dari rumah, tapi tetap semangat mengikuti pelajaran dan dapat menghasilkan nilai yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, oma opa kami, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Di tengah kondisi COVID-19 ini, kiranya Tuhan menjaga, memberikan kami kesehatan, dan mampukan kami untuk taat dan patuh mengikuti protokol kesehatan. Tidak lupa kami mengingat para dokter dan suster yang siang dan malam bekerja untuk merawat orang-orang yang sakit, terutama karena COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, setiap upaya yang dilakukan untuk menanggulangi COVID-19, kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kakak ingatkan kembali, persembahan tetap dijalankan. Nantinya kakak-kakak layan yang akan datang ke rumah adik-adik untuk mengumpulkannya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang, bait pertama dan ketiga.
mengakhiri ibadah kita, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami telah memberikan persembahan yang kami percaya asalnya juga dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah IMPA minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, adik layan dan orang tua dalam minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Jangan lupa untuk kembali beribadah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.